Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan kakak mau duduk di mana? Ini aja bu. Oh iya, oke. Silakan duduk. Gimana tadi kakak perjalanan menuju ke sininya? Macet banget bu tadi bu, karena mungkin habis hujan kali ya bu, jadi macet banget. Iya benar, iya emang tadi hujan ya. Iya. Tadi kakak lewat mana emangnya? Tadi saya lewat ini bu, pasar minggu. Oh pasar Minggu. Ini rumah kakak di mana? Saya sebenarnya dekat ini bu, pasar Rebo. Oh pasar Jatim. Gimana kabarnya kakak? Alhamdulillah baik bu. Alhamdulillah baik. Sebelumnya ibu izin memperkenalkan diri. Nama ibu Halimati Solihat, biasa dipanggil dengan Ibu Halimah. Kalau boleh tahu, kakak dengan siapa? Saya Malika Ali Putri bu. Oh, Malika Ali Putri. Bisa saya panggil dengan sebutan apa kakak? Malika aja. Oke. Untuk terusnya saya izin memanggil kakak dengan sebutan Malika ya. Baik bu. Apakah sebelumnya Malika pernah melakukan konseling? Belum pernah ibu, baru pertama kali. Jika belum pernah melakukan konseling, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait konseling perorangan ini. Baik ibu. Konseling perorangan merupakan salah satu layanan BK, di mana dalam BK bertujuan untuk mengembangkan cash dan mengentaskan cash tag. Konseling ini nantinya dapat membantu Malika agar memiliki pemahaman terhadap diri sendiri dan juga lingkungan tersebut. Malika juga dapat mengembangkan potensi yang dimiliki untuk yang bermanfaat ke depannya bagi diri Malika sendiri. Dalam konseling perorangan ini, informasi, data, atau keterangan apapun yang disampaikan oleh Malika tidak akan saya sebarluaskan kepada orang lain. Lalu, Malika juga dapat terbuka mengenai persoalan yang dialami, termasuk hal-hal yang mengganggu pikiran Malika saat ini ataupun permasalahan yang sedang Malika hadapi saat ini. Selanjutnya, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Malika datang ke sini secara terpaksa atau disuruh orang lain? Tidak ibu, tidak ada paksaan dari siapapun karena saya ingin konseling aja. Baik-baik. Jika tidak, artinya Malika dengan sukarela ya melakukan konseling kali ini. Kemudian yang terakhir, konseling ini diharapkan Malika dapat mandiri mengenai diri sendiri dan juga lingkungan Malika sendiri. Baik, sampai di sini apakah dapat dimengerti terkait konseling perorangan atau mungkin ada yang ingin Malika pertanyakan? Tidak ada ibu, sudah cukup. Ya. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan kontrak konseling terlebih dahulu. Konseling kali ini akan dilakukan selama 45 menit sampai 1 jam. Jika dirasa waktu tersebut tidak cukup, maka dapat kita agendakan kembali untuk konseling lanjutan. Nanti, apapun yang Malika dan saya sampaikan, mohon untuk tidak diceritakan atau disebarluaskan kepada orang lain ya. Jadi cukup berdua saja. Bagaimana Malika? Apakah sudah siap untuk melakukan konseling? Sudah siap ibu. Baik, sebelum dimulai, saya ingin menyampaikan janji konselor saya. Saya Halimati Soliha sebagai konselor dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia untuk menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data atau keterangan lainnya yang saya terima dari klien saya sendiri. Baik, kita mulai konseling kali ini. Silakan Malika untuk menyampaikan hal-hal yang mengganggu pikiran Malika saat ini. Baik ibu, jadi saya konseling ke sini mau cerita. Saya kan mahasiswa semester 6 ya bu. Iya. Nah di semester 6 ini tugas akhirnya tuh banyak banget bu. Di setiap matkul tuh tugasnya berat banget bu menurut saya. Iya. Dan itu juga ada tugas kelompok, presentasi, ada tugas
turun ke lapangan Bu, Oh, ke sekolah-sekolah, iya. Praktik gitu. Iya, observasi kayak gitu Bu, sampai kita wawancara gitu. Terus ada juga tugas individunya sendiri, beda lagi, orang lagi. Nah, saya tuh semester ini tuh kayak beda dari semester sebelumnya kok, saya merasa kewalahan banget. Terus kayak apa sih, tugasnya tuh bener-bener banyak, jadi saking banyaknya saya malah jadi bingung mau nyelesain yang mana duluan kayak gitu, karena kan deadline-nya kan sama kan barengan di akhir perkuliahan kayak gitu. Nah pokoknya dari situ tuh saya tuh pusing buat sama tugas akhir saya ini, karena tugas saya banyak banget, karena setiap matkul saya tuh ada 7 ya, terus itu semuanya tuh ada tugasnya maupun kelompok ataupun individu. Nah, dan itu ada turun lapangan sama juga. Terus dari situ saya tuh juga sulit kayak mengatur waktu mau ngerjain tugas yang ini dulu kan, ini dulu, karena menurut saya semuanya tuh penting Bu, kayak sama deadline-nya kayak gitu Bu. Ini tuh. Oke, tadi Malika cerita bahwa Malika saat ini semester 6 ya, dan Malika merasa keberatan akan tugas-tugas karena memang terlalu banyak tugasnya dan tidak bisa mengatur waktu untuk mengerjakan tugas tersebut. Kalau boleh tahu, Malika kuliah di mana? Saya dulu Bu, Unindra, Universitas Indonesia PGRI. Oh, Unindra. Iya. Malika di gedung yang mana? Kampus yang mana? Kampus Gedung Bu, yang di Pasar Rebo. Oh, di Pasar Rebo. Ya. Untuk di semester 6 ini, apakah Malika ada kegiatan lain selain perkuliahan? Nggak ada sih Bu, saya kalau kegiatan yang benar kegiatan gitu nggak ada. Paling saya membantu sama kelas saya aja Bu, jualan. Oh, itu jualannya apa di rumah atau ada toko di dekat rumah? Di rumah aja sih Bu, di depan rumah. Oh, di depan rumah. Ya itu aja sekali. Itu jualannya apakah di waktu perkuliahan atau memang fleksibel aja gitu? Sebenarnya fleksibel sih Bu gitu. Kalau misalnya saya lagi kuliah ya saya nggak bantuin gitu. Jadi ya kalau saya lagi di rumah aja Bu bantuin gitu. Kalau lagi kuliahnya misalnya lagi online ya sambil gitu. Terus kalau lagi offline ya nggak bantuin. Selain permasalahan yang telah Malika ceritakan terkait terbebaninya tugas-tugas di semester 6 dan juga kurang bisa membagi waktu, bisa diceritakan lagi permasalahan yang memang mengganggu pikiran Malika saat ini? Jadi dari tadi kan saya bilang tugas numpuk ya Bu, jadi saya kayak bingung menyelesaikan. Dan di samping itu tuh juga ada Bu dosen yang kayak dia ngasih tugas aja Bu tanpa menjelaskan detail dari tugasnya itu kayak gimana. Jadi saya tuh sekelas itu tuh sama-sama semua teman saya tuh bingung gitu loh Bu. Kan dosen ini tuh kalau misalnya ngejelasin materi, kita yang presentasi, jadi dia ngasih tugas ke kita buat presentasi, tapi setelah itu dia juga nggak ngejelasin Bu materi itu. Dia tuh selalu bilang cukup presentasi dari teman-teman kelompok kayak gitu. Terus habis itu dia ngasih materi, terus dia ngasih tugas, kayak ngasih tugas aja, padahal tugas itu susah Bu, tentang studi kasus gitu, kita turun ke lapangan gitu. Oh, yang tadi sempat Malika ceritain, ada tugas turun ke lapangan. Itu kayak kita tuh sampai di kelas tuh sampai nanya sama kelas lain yang dosen pengampunya beda Bu. Jadi supaya kita dapat apa ya Bu? Apa sih kayak supaya kita bisa ngerjain tugas itu, karena emang dosennya pun kayak gitu Bu. Pokoknya dia udah ngejelasin detail yang membuat kita tuh jadi pertama males Bu ngerjainnya jadinya. Terus kita tuh kayak ini sebenarnya kita ngakuinnya udah bener apa belum ya gitu, karena sama sekali gak ada, dia tuh nggak ngasih tahu kayak gitu. Terus kayak tugas saya tuh banyak banget gitu. Kita suruh satu orang tuh bisa bikin studi kasus untuk 3 siswa. Oh, jadi sebenarnya itu kelompok atau individu? Satu orang 3 siswa. Jadi itu sebenarnya kelompok, tapi jatuhnya kita lagi individu juga Bu. Jadi kalau yang individu itu emang 1 siswa kita kirim studi kasus. Nah kalau kelompok itu setiap anggota kelompok itu harus 2 siswa Bu, kita studi kasusin, bikin studi kasusnya. Jadi sebenarnya ini individu Bu,
karena dikumpulinnya juga di folder individu gitu. Jadi kelompok tuh cuma untuk turun ke lapangan aja bareng-bareng, tapi sebenarnya kita untuk observasi, wawancara, kayak gitu tuh semua tuh individu. Nanti ke individunya Ya, nanti kita kasih treatment kayak gitu Bu. Nah itu sih Bu yang saya juga kesel banget di semester 6 tuh sama dosen ini ya Bu, karena ya ketidakjelasan dia dalam memberikan materi, memberikan informasi terkait tugas, apalagi tugasnya banyak itu sih. Berarti memang permasalahan yang Marika rasakan itu memang ada faktor dari luar juga ya yang membuat menghambat dia untuk mengerjakan tugas-tugas gitu. Tapi dari permasalahan yang memang sudah Marika ceritakan sebelumnya, saya menyimak bahwa mereka memang sudah berusaha untuk menyelesaikan tugas-tugas dengan mencari ilmu dari kelas lain yang memang diajar atau diampu oleh dosen lainnya. Bukan begitu, Marika? Dari permasalahan yang dialami, berarti Marika ini memang terdampak oleh faktor lain yang menyebabkan Marika jadi terbebani akan tugas-tugas, karena Marika juga bingung mengerjakan tugasnya yang mana dan juga benar atau salahnya terkait tugas tersebut. Dari faktor yang sudah Marika ceritakan, silahkan disampaikan kembali faktor-faktor yang memang menghambat untuk Marika menjalani di semester 6 ini. Baik Bu, jadi kan tadi ada dosen yang seperti itu ya Bu. Terus juga karena banyaknya tugas kelompok, jadi kita terkadang punya perbedaan pendapat sama setiap anggota kelompok. Misalnya ya di dalam satu kelompok saya ada 4-5 orang, itu kan pasti kita diskusi ya Bu. Itu pasti kan ada perbedaan di antara pemikiran satu sama lainnya gitu. Saya tuh kadang mendapatkan teman kelompok yang ada satu anggota tuh yang maunya menang sendiri Bu, kayak kita tuh harus ngikut pendapat mereka, pendapat dia gitu ya. Tanpa dia tuh menghargai pendapat dari kita gitu. Jadi dia tuh main menang sendiri, kayak ikutin kemauan dia, kayak alurnya kayak gini gitu. Padahal pendapatnya dia tuh belum tentu sejalan sama pikiran kita. Padahal kalau diskusi kan harus sejalan ya Bu, nantinya musyawarah kan mau kayak gimana itu sih Bu yang kayak menyulitkan saya juga dalam mengerjakan tugas kelompok ya, ini untuk tugas kelompok kayak gitu, karena setiap anggota kelompok tuh kadang punya pikiran beda, terus ada juga anggota kelompok yang mau menang sendiri, mau ikut pendapat dia gitu. Terus kadang juga ada anggota kelompok yang tidak mengerjakan Bu, kayak dia jadi susah dihubungi, dia nggak berkontribusi kayak gitu. Paling dia berkontribusi ya di akhir-akhir kayak ikut presentasi. Berarti menerima hasil jadinya aja ya? Iya, kayak penyusunan makalah dia nggak aware, kayak nggak nanya, terus penyusunan presentasi juga ya udah kayak ya udah deh gue yang jadi moderator aja misalnya kayak gitu nih. Nah kan moderator semua orang bisa ya Bu, menurut saya gitu. Kayak kalau makalah kan harus bareng-bareng, PPT harus bareng-bareng gitu sih Bu. Ya, di samping itu ya teman kelompok juga mempengaruhi sih Bu, menghambat tugas gitu. Karena saya pernah juga ngerjain tugas kelompok itu kayak misalnya orangnya ada 5, saya cuma berdua ngerjainnya makalah kayak gitu. Bahkan makalah banyak Bu, bisa sampai berpuluh lembar kan, apalagi materinya yang teorinya banyak. Jadi ya kayak gitu sih Bu, jadi kayak ya karena diskusi beda pendapat, terus juga ada yang nggak ngerjain, nggak aware, nggak peduli sama kelompok gitu. Kan kelompok nilai bareng-bareng ya Bu, sama-sama, tapi kayak materi nggak jadi, mau nilainya bagus aja tapi nggak ada effortnya dia, kayak gitu sih Bu. Baik, Ibu merasa paham dengan apa yang Marika rasakan terkait permasalahan yang saat ini mengganggu pikiran Marika. Baik, berarti yang saya pahami dari yang Marika ceritakan bahwa memang ada beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga di semester 6 ini Marika merasa banyak tugas yang terbengkalai seperti itu. Berarti dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang memang mengganggu pikiran Marika saat ini itu ada 3 poin ya Marika. Yang pertama itu adalah manajemen waktu.
Malika belum bisa memanage waktu dengan baik untuk mengerjakan tugas-tugas yang memang di semester 6 ini banyak diberikan oleh dosen-dosen. Kemudian permasalahan yang kedua itu juga yang berkaitan dengan dosen tersebut tidak menjelaskan terkait materi di semester 6 ini. Kemudian yang permasalahan ketiga yaitu Malika terbebani akan teman-teman kelompok yang memang kurang berkontribusi secara penuh untuk tugas kelompok yang diberikan ketika di mata kuliah semester 6. Bukan begitu Malika? Betul Ibu. Sebelum melakukan konseling ini, Malika sudah melakukan apa aja untuk permasalahan pertama terkait manajemen waktu? Baik Ibu, kalau untuk manajemen waktu kan tadi saya bilang kalau itu tugasnya numpuk kayak gitu kan Bu. Ya. Saya biasanya semangat ngerjain tugas kalau misalnya kayak teman saya tuh nanya Bu, misalnya teman saya ada yang nanya, kayak mau untuk tugas ini lu udah sampai mana gitu progresnya, terus kayak saya ngomong gini Bu, belum gitu. Oh belum, terus aku nanya balik Bu biasanya. Tanya di mana Malika? Tanya kayak kalau lu udah sampai mana gitu, terus dia mulai ngomong kebetulan udah sampai sini, wah kok dia udah sampai situ gitu, saya jadi ketar-ketir Bu. Saya kira saya nyicil gitu setelah dengar teman saya ngomong gitu, saya nyicil kayak gitu sih Bu kalau yang tugas kayak gitu. Nah pokoknya kalau teman saya nanyain progres, itu saya mesti kayak ngeliat teman saya progres udah lebih jauh, sedangkan saya belum mulai, saya langsung apa ya Bu, termotivasi untuk mengerjakan itu kayak gitu. Terus kadang sering diskusi gitu lah, kok dia udah sampai sini, terus yang ini udah sampai sini, sedangkan saya belum ngerjain sama sekali gitu. Terus kadang juga tanggung jawab mata kuliah tuh sering ngerimain Bu, misalnya kayak jangan lupa ya untuk mengerjakan tugas ini, deadline-nya hamin segini gitu. Misalnya hamin seminggu udah di-remind gitu. Terus saya langsung termotivasi Bu untuk buru-buru selesai mengerjakan. Terus kadang saya juga kan kalau pengumpulan tugas itu sekarang seringnya di Google Drive ya. Kadang saya suka merhatiin siapa aja yang udah ngumpulin. Kadang tuh kalau udah setengah mahasiswa tuh saya langsung panik Bu. Saya langsung kayak buru-buru rajin untuk mengerjakan tugasnya gitu supaya cepat selesai kayak gitu sih Bu paling. Kalau untuk manajemen waktu. Berarti untuk permasalahan manajemen waktu ini Malika mempunyai teman ya untuk sebagai reminder dan juga untuk dorongan atau motivasi agar Malika ini bisa menyelesaikan tugas-tugas yang memang diberikan oleh dosen di semester 6. Dan untuk permasalahan kedua, sebelum melakukan konseling ini, apa saja yang sudah Malika lakukan terkait permasalahan kedua, yaitu dosen yang memang tidak memberikan penjelasan materi di kelas di semester 6 ini? Yang pertama pasti kan kita kalau diskusi sama teman sekelas kan teman sekelas juga bingung ya Bu, karena kan kita diampunya sama satu dosen. Ya tadi saya bilang kan, dan saya juga kayak nyari informasi ke kelas lain yang dosen pengampunya berbeda. Di samping itu kita juga nyari-nyari Bu di internet gitu loh, materi-materi terkait apa yang memang diajarkan oleh dosen yang bersangkutan yang tidak mengajarkan itu secara bertahap. Terus paling kita nyari contoh aja Bu di internet, contoh studi kasus itu seperti apa. Pokoknya lebih banyak nyari materi ini aja Bu di internet, itu sih Bu paling. Berarti untuk permasalahan kedua ini Malika memanfaatkan teknologi ya, mencari informasi-informasi terkait materi dan juga untuk mencari referensi terkait tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Lalu untuk permasalahan yang ketiga terkait ada teman kelompok yang memang belum bisa berkontribusi secara penuh atau secara aktif, apa saja yang sudah Malika lakukan? Silakan diceritakan. Ibu, kalau teman saya yang kurang berkontribusi di kelompok itu saya sih juga bingung ya Bu solusinya apa, tapi saya kalau itu tuh jadi apa ya Bu, saya suka yang kayak reminder mereka tugas kita gimana gitu, makalahnya pembagian materinya mau dibagi kayak gimana gitu, materi ini siapa yang buat kayak gitu, terus PowerPoint-nya siapa yang buat, nanti siapa yang menjadi moderator, siapa yang mau share screen pas di Zoom, misalnya suruh record, siapa yang mau record kayak gitu. Saya suka yang ngeduluin di grup gitu loh Bu, saya suka ngomong duluan untuk nanyain
gimana tugas kita gitu. Kemudian selain yang kamu lakukan sebelumnya, mungkin bisa diceritakan lagi. Saya sih kalau ada teman yang kurang berkontribusi itu saya juga kayaknya pasrah aja sih Bu ya, nggak apa, dan negur juga mau negur juga saya bingung, jadi saya nggak negur, jadi ya udah. Kenapa nggak negur ke temennya? Ya nggak ini aja Bu, kayak bukan nggak berani tapi kayak udah males aja, udah males tegur mereka. Kayak saya lebih maklumin pasrah, kayak udah deh. Kadang kan satu ketika saya ngerjain makalah, saya berdua doang dari berlima, terus udah ngediemin aja mereka, misalnya mereka menjadi cuma bikin PPT moderator, ya udah saya juga nggak ngadu gitu ke dosen. Iya benar-benar saya udah maklumin, karena orang beda-beda, saya mikirnya gitu aja sih. Berarti untuk kontribusi yang teman yang memang tidak bekerja itu benar-benar bekerjanya di hari H ketika memang dikumpulkan, atau kayak misal tugas presentasi itu hanya presentasinya saja gitu. Paling iya sih Bu kayak gitu. Jadi kalau untuk pengerjaan yang lumayan lama kayak bikin makalah kan lama ya Bu ya, itu ya kalau nunggu mereka nggak akan kelar Bu. Jadi kayak ya udah mendingan saya aja, misalnya sama teman saya yang mau ngerjain, udahlah daripada nunggu mereka kan. Padahal saya tuh ngerjainnya di Google Docs Bu, bisa diakses semuanya. Iya. Saya kadang suka bikin linknya juga, tapi mereka juga nggak ada ngerjain gitu. Udah saya Ada inisiatif ya. iya, jadi saya aja sama teman saya misalnya, atau saya sendiri kayak gitu. Iya udah Bu, mereka ya seperti itu aja ngerjainnya. Mungkin nanti jadi moderator aja, atau jadi yang nanti record, ataupun dia cuma bikin PPT misalnya. Tapi dari Malika pribadi atau memang teman Malika nih yang ikut Malika untuk mengerjakan gitu, apakah menerima kelompok tersebut? Sebenarnya kalau di belakang kita nggak jumbal ya Bu, kayak oh ini dia nggak mau ngerjain, terus kayak dihubungin juga karena ada yang dihubungin susah, nggak nongol di grup Bu, kita lagi diskusi dia nggak nongol, atau muncul kayak maaf ya saya gini karena kita udah nggak diskusi gitu. Terus kan pokoknya kalau nunggu mereka lama deh Bu, makanya kayak saya gregetan karena kan ada tugas lain ya Bu. Kalau misalnya ditumpuk terus kayak saya jadi udah pusing ya kan Bu, sama tugas-tugas gimana itu kalau makin ditumpuk ya. Udah saya akhirnya saya sama teman saya tahu sendiri, udah ngerjain aja deh pokoknya gitu. Berarti untuk permasalahan yang ketiga ini terkait ada teman yang tidak ikut tugas kelompok, yang Malika lakukan ini yaitu sebagai penggerak di kelompok tersebut ya Malika. Jadi Malika yang memang memulai duluan untuk pembagian tugas dan juga untuk pengerjaan progres tugas tersebut. Betul begitu Malika? Betul. Silakan Malika jika ada yang ingin disampaikan kembali yang sekiranya memang masih mengganggu di pikiran Malika saat ini. Saya kira sudah cukup Ibu yang tadi saya. Baik, kalau sudah cukup berarti untuk permasalahan yang memang mengganggu pikiran saat ini terkait 3 poin yang sebelumnya sudah saya simpulkan. Yang pertama yaitu terkait manajemen waktu, yang memang adanya tugas-tugas di semester 6 ini yang semakin banyak dan semakin menumpuk ya, dan Malika belum bisa memanajemen waktu untuk mengerjakan tugas tersebut. Kemudian yang kedua ada dosen yang memang tidak menjelaskan terkait materi di perkuliahan, sehingga membuat Malika merasa kebingungan untuk mengerjakan dan menyelesaikan tugas-tugas di mata kuliah tersebut. Dan yang terakhir, masalah ketiga yaitu adanya teman kelompok yang memang tidak berkontribusi aktif, sehingga membuat tugas kelompok tersebut menjadi terhambat untuk diselesaikan. Benar begitu Malika? Dari ketiga permasalahan yang memang mengganggu pikiran Malika saat ini, Malika sudah melakukan beberapa hal untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan menurut pandangan Ibu, yang kamu lakukan untuk menyelesaikan atau mencari solusi terkait permasalahan tersebut itu sudah baik Malika. Seperti Malika yang termotivasi oleh teman Malika untuk segera menyelesaikan tugas-tugas itu, sehingga Malika dapat memanajemen waktu dengan sangat baik. Dan juga yang kedua terkait permasalahan dosen ya, itu juga upaya yang Malika lakukan sudah sangat baik karena Malika memanfaatkan teknologi yang mengingat di zaman sekarang
sekarang kan teknologi sudah semakin maju. Malika memanfaatkan dengan baik untuk mencari materi perkuliahan dan juga mencari referensi tugas yang diberikan oleh dosen. Dan yang terakhir, Malika sudah memiliki inisiatif tinggi gitu, untuk menjadi penggerak di kelompok tersebut, di kelompok yang memang ada beberapa teman Malika yang kurang berkontribusi secara aktif. Seperti itu Malika. Baik Ibu. Setelah sesi konseling ini, sekiranya apa yang akan Malika lakukan kembali untuk menyelesaikan permasalahan yang sebelumnya sudah Malika ceritakan kepada saya? Baik Bu, mungkin setelah ini untuk yang pertama terkait manajemen itu, mungkin saya kedepannya untuk di semester depan mungkin ketika dikasih tugas sama dosen saya langsung nyicil Bu. Jadi saya nggak tunda-tunda sampai lama sampai ngumpul semuanya gitu, dan saya harus punya pemikiran bahwa setiap dosen pasti akan ngasih tugas yang berat gitu. Jadi saya punya ekspektasi yang tinggi aja dulu Bu gitu, jangan kayak berandai-andai paling dosen ini nggak ngasih tugas, paling dosen ini nggak ngasih tugas gitu sih Bu. Paling saya lebih dulu nyicil tugas-tugas yang emang udah disampaikan dari awal gitu, sembari berjalannya perkuliahan kayak gitu, agar di akhir pas tugas akhir itu tidak kelihatan seperti numpuk gitu Bu. Ya. Paling itu sih Bu untuk yang manajemen waktu. Untuk yang permasalahan kedua terkait dosen, Mungkin kalau untuk dosen kan emang otak dosen kan beda-beda ya Bu, yang kepribadiannya beda-beda, jadi kita juga sebenarnya nggak tahu nih Bu dosen ini kayak gimana, dosen ini kayak gimana. Mungkin nanti kedepannya bisa kita menemukan dosen seperti itu yang kurang menjelaskan detail terkait materi penugasan ataupun tugasnya gitu, paling ya tetap sih Bu kita nyari-nyari informasi ke internet ataupun ke teman yang beda dosen mampu, tapi mungkin kita satu kelas dan juga terutama PJ ya Bu, lebih dikomunikasiin sama dosennya kayak gitu, apa yang sekiranya kita tuh sebenarnya nggak tahu Bu gitu, apa yang ibu tuh nggak sampaikan ini misalnya, atau bapak nggak sampaikan ini kayak gitu. Paling lebih Bu menjalin komunikasi yang baik sama dosennya gitu, utamanya teman kelas melalui PJ gitu, penanggung jawab kayak gitu sih Bu. selanjutnya untuk permasalahan yang ketiga terkait teman. Untuk teman sebenarnya saya sih Bu juga udah niat kayak pengen menegur gitu Bu, cuma dengan teguran yang baik gitu. Saya kayak kasih tahu kalau misalnya tugas kelompok itu dikerjakan bersama-sama karena nilainya itu satu untuk semuanya gitu. Paling saya ingin menegur secara baik tanpa menyinggung atau menyakiti hati teman saya gitu yang memang kurang kontribusinya gitu, dan menanyakan lebih detail mengapa dia seperti itu gitu Bu, maksudnya kenapa nggak ada peduli sama kelompoknya ataupun nggak ini Bu, nggak nggak ada inisiatif untuk mengerjakan tugas kelompok atau ada yang menyebabkan dia seperti itu. Mungkin saya akan tanya secara detail Bu, secara pribadi gitu. Baik, untuk itu akan kita agendakan kembali terkait konseling lanjutan pada 1 atau 2 pekan ke depan untuk melihat apakah Malika sudah benar-benar melakukan hal yang memang sudah Malika sampaikan sebelumnya, agar permasalahan yang Malika rasakan atau alami sudah terentas dengan baik. Begitu. Selanjutnya, silahkan jika memang dari Malika ada yang masih merasa mengganjal di hati atau memang mengganggu pikiran Malika, bisa disampaikan kembali di sini. Saya rasa sudah cukup Ibu yang tadi permasalahan yang memang sedang saya alami saat ini. Baik, jika dirasa sudah cukup, Ibu yakin Malika bisa melakukan hal-hal yang sudah Malika sampaikan terkait penyelesaian masalah, sehingga permasalahan yang Malika rasakan dapat terentaskan dengan baik. Terima kasih. Terima kasih kembali Malika, karena tadi Malika sudah mengatakan bahwa tidak ada lagi yang ingin disampaikan. Mungkin sebelum mengakhiri sesi konseling ini, apakah ada yang ingin Malika tanyakan?
Tidak ada Ibu. Baik, Ibu cukupkan untuk konseling kali ini. Sebelumnya Ibu ingin mengucapkan terima kasih kepada Malika karena sudah datang ke ruang konseling dan ingin menceritakan permasalahan yang Malika rasakan saat ini. Baik, terima kasih kembali Ibu. Sama-sama Malika, dengan senang hati. Baik Ibu, saya izin pamit ya Bu. Oh iya, boleh Malika. Silakan saya antar. Hati di jalan Malika. Ya Ibu.